Oke, kita rekam di pertengahan, maaf. Belum diklik rekamannya, mohon maaf. Gak apa-apa ya, kita lanjut dulu. Fawa'ila wa fawa'ila. Apa contohnya? Dawawina. Fa'ila contohnya? Fa'ali. Nah, kesimpulannya untuk sigoh muntahal jumu ini, kesimpulannya bahwa sigoh muntahal jumu itu adalah jenis jamak yang setelah ain fi'ilnya atau pada huruf ketiga pada jamak itu ada alif. Pada huruf ketiga pada jamak itu ada alif. Lihat di sini kalau kita lihat dari fa'a, huruf ketiganya apa? Alif. Afa'ila huruf ketiganya? Alif. Tafa'ila huruf ketiganya? Alif. Mafa'ila huruf ketiganya apa ini? Alif. Fawa'ila alif. Fa'ila alif. Fa'ali alif. Nah, sebetulnya itu secara mudahnya untuk kita mengidentifikasi jamak yang merupakan jamak sigoh muntahal jumu itu. Lihat aja, ini kira-kira tengah-tengahnya ada alif. Oh, misalkan anamila, oh itu ketiganya itu alif ya. Khawatima, sohaipa, karosia, anasi. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan sigoh muntahal jumu itu tidak terlalu sulit dalam membaca kitab itu ya, karena nggak terlalu jauh berbeda lah. Sok coba kita lihat fa'alil, fawail, fa'ali, aai. Nah, jadi si pola-polanya itu ai, aai, ai itu gak jauh dari itu. Fa'alin, fa'alil, afail, tafail, mafail, fawail, fa'il, fa'ali. Nah, pokoknya huruf ketiganya itu di fathah ya, di fathah panjang. Nah, itu untuk membedakan mana sigoh muntahal jumu atau bukan, itu sebetulnya cukup mudah ya, karena gak jauh itu pola-polanya, hanya huruf yang ketiganya saja di fathah. Sehingga untuk kata-kata yang mempunyai pola ini tidak boleh di tanwin atau di kasroh. Nah, sedangkan seperti yang tadi fa'ali yang terakhir nih, yang fa'ali, karosi, anasi, nah itu masuk juga kepada sigoh muntahal jumu. Tetapi kalaupun di i'rob, maka sesungguhnya kalaupun dia majrur pi karosi, nah pi karosia ya, ini boleh pi karosia, anasia fi karosia fi anasia. Nah, fa'ali. Nah, kalau ini boleh ya di fathah ianya yang ini, tetapi kalau di dhammah nggak boleh. Karena dia at-ta'addu bukan at-ta'addur, as-siqalu dhammah alaiha. Sikol. Dhammahnya itu sikol, berat. Untuk fa'ali nggak boleh fa'aliyu. Fa'alia itu masih bisa. Alal karosia, ala karosia ya, ala bukan alal, maaf. Ala karosia. Nah, karosia untuk fathah, untuk iya itu masih boleh ya untuk dibaca fathahnya. Tetapi dhammah itu sikolud dhammah alaiha, berat dhammah kepadanya. Kenapa? Karena sebelum iya itu ada kasroh. Nah, itu ada fa'ali, itu kasroh sebelum ianya itu. Maka kalau dhammah di situ tidak masuk ya. Nah, ini pola-pola untuk sigoh muntahal jumu yang tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada ini yang kedua adalah kalau yang tadi al-mamnu minas sorfi lisababin wahidin. Jadi ini sebabnya hanya satu. Sebab apa? Yang pertama karena mempunyai pola sigoh muntahal jumu. Yang kedua dikarenakan adanya alif taknis maksuroh, yaitu alif maksuroh untuk perempuan. Yang ketiga adanya alif taknis mamdudah. Nah, ini yang ketiga ini adalah sebabnya hanya satu. Nah, kita lihat lagi yang sebab karena dua sebab. Al-mamnu'u minas sorfi lisababain, yaitu yang dilarang untuk tanwin dan kasroh. Ingat tadi as-sorf itu apa? Tanwin dan kasroh, yaitu dilarang bertanwin dan berkasroh lisababain ini dikarenakan
dua perkara. Nah, yang pertama ini lumayan cukup banyak. Mudah-mudahan tidak bingung ya, yang ini akan saya jelaskan satu-satu dulu. Nah, di sini al-mamnu minas sarfi lisababain. Dilarang untuk disorop, maksud sorop ini tanwin dan kasroh karena dua perkara atau dua sebab. Yang pertama al-wasfu ma'al adal. Nah, yang pertama dikarenakan sifat, yang kedua dikarenakan karena mempunyai pola adal. Apa adal itu? Nah, pola adal itu biar tidak bingung ini aja. Sulasa dan ruba'a ini pola adal itu. Pu'ala. Pola adal itu seperti itu ya. Atau maf'al. Satu lagi, ini ketinggalan ya. Tapi tidak apa, ini hanya kategori saja sebetulnya. Pu'ala, contohnya ruba'a atau sulasa. Ini. Kemudian satu lagi maf'al ya, atau maf'alu. Itu contohnya masna. Kemudian maslas, marba. Al-adal itu apa? Adal itu keberimbangan. Maksudnya begini, sulasa kalau kita terjemahkan berbeda dengan salasah. Salasah apa artinya? Salasun atau salasatun apa artinya? Tiga ya. Nah, kalau salasatun itu tiganya itu untuk laki-laki. Ingat, kalau salasatun tiganya untuk laki-laki. Kalau salasun tiganya untuk perempuan. Nah, unik ya kalau tiga itu. Tiga itu harus berbanding terbalik. Dari segi mufrad, dari segi mudzakkar dan muannasnya itu unik ya. Kalau untuk dari 3 sampai 10 itu harus berbanding terbalik. Salah satu rijalin. Nah, harus salah satu, harus pakai yang perempuan salasahnya itu. Salah satu rijalin. Kalau yang perempuan justru kebalik, harus pakai yang mudzakkar. Salasu nisain. Nah, kalau ini artinya 3. Baik salasu untuk perempuan artinya 3. Salah satu untuk laki-laki ini artinya 3. Berbeda dengan sulasa atau maslas atas timbangan maf'al. Salah masih dari sin lam sin juga itu. Sulasa, maslas. Nah, kedua wazan ini, pola ini baik itu maf'alu atau pu'alu yaitu sulasu dan maslasu. Maslas ya, kalau di dalam Al-Quran adanya masna dari saniyatun ya, dari 2 artinya ya. Masna wasulasa waruba. Masna ini boleh pakai yang salasun ini jadi ke maslas juga boleh. Kemudian yang robiun juga atau arba'ah juga boleh jadi marbaun boleh. Tetapi terjemahnya jadi adal. Sulasa artinya bertiga. Ruba'ah artinya berempat. Masna artinya berdua. Misalkan irkam ma'i masna atau irkam ma'i maslas. Hayu naik karena mobil atau naik mobil bersamaku 2 orang gitu maksudnya. Atau udkhul ilal fasli sulasa. Masuk ke kelas 3 orang. Sulasa itu maksud adal. Jadi sulasa di sini sama maslas, boleh pakai sulasa, boleh pakai maslas, artinya sama. Boleh pakai ruba'a, boleh pakai marba, boleh pakai khumasa atau khumasu atau pakai mahmas ya. Mahmas. Kemudian sudasa jadi masdas. Kalau sab'ah jadi suba'ah atau masba. Kalau samaniyah masman atau sumana. Kalau tasi'ah ke-9 tusa'a atau matsa atau 10-10 musyaro atau maksyar. Nah, di sini yang dimaksud dengan adal itu terjemahannya 2. Kalau uhada 1-1. Uhada 1-1, sulasa 3-3. Jadi yang bermaksud adal itu beriringan atau berimbangan gitu. Sehingga kalau diterjemahkan yang fangkihum atau balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a, kan contoh yang paling dominan kan itu di Al-Qur'an ya untuk jenis al-wasfu ma'al adal itu sulasa ruba'a yang kayak gitu teh. Nah, itu diterjemahkannya ruba'a sulasa itu masing-masing gitu, masing-masing. Jadi bukan
dijumlahkan. Jadi misalkan nikahilah kalian 2 ditambah 3 ditambah 4 jadi berapa? Itu salah terjemah. Jadi harusnya masing-masing 2 atau masing-masing 3 atau masing-masing 4, masing-masing dari kalian. Itu maksudnya masing-masing ya. Sulasa itu adal. Seperti tadi saya terjemahkan, masuklah kalian ke kelas 2 orang 2 orang, 1 orang 1 orang, atau sulasa 3 orang 3 orang. Nah, itu yang dimaksud dengan adal di sini ya. Seperti tadi dalam masuk ke kelas atau masuk ke kendaraan. Nah, itu ya mudah-mudahan mengerti untuk al-wasfu ma'al adal. Pokoknya timbangannya pu'ala atau masna atau maf'al. Ya. Kalau kalimat maslas itu buat muannas atau mudzakkar? Kalau untuk maslas itu boleh mudzakkar atau musanna. Untuk al-wasfu ma'al adal ini nggak ada mudzakkar muannasnya untuk ini. Ya, kalau untuk jenis maslas atau sulasa yang di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk yang kedua, al-wasfu ma'a waznil fi'li. Nah, di sini adalah sifat yang pertama. Nah, sebab yang kedua dikarenakan wazan fi'il. Nah, sehingga ini disebut dua sebab. Yang sebab pertama dikarenakan al-wasfu, dikarenakan dia sebagai sifat. Kemudian sebab yang kedua dia sebagai, atau maksud saya dia mempunyai wazan fi'il. Yaitu apa? Ahsanu contohnya, akbaru. Ahsanu ini artinya apa? Yang paling bagus. Akbaru yang paling besar. Nah, di sini wajan fi'il karena dia menyerupai fi'il mudhari atas timbangan domir ana ya, af'alu, akbaru. Nah, di sini seolah-olah dia fi'il padahal dia isim. Ahsanu di sini ya, jadi nah di sini untuk ahsanu ini dia mempunyai jenis apa namanya. Nah, di sini baru untuk yang wasfu ma'a waznil fi'li ini dia mempunyai 2 kategori. Dia mempunyai kategori mudzakkar dan juga muannas. Yang mudzakarnya ini ahsanu dan akbaru ini untuk mudzakkar. Ini untuk mudzakkar. Nah, ada juga yang apa namanya muannasnya. Ahsanu muannasnya itu adalah husna. Akbaru kubro. Akbaru kubro. Nah, kemudian coba kasih contoh tentang ahsanu. Ahsan ini untuk laki-laki loh, ahsan. Anta ahsanu minni wajhan. Anda lebih bagus dari saya wajahnya. Atau anta akbaru minni sinan. Anda lebih besar daripada saya usianya. Itu, atau maksudnya usianya lebih senior. Anta akbaru minni sinan. Tetapi kalau anti kubro, anti husna. Nah, itu ya untuk perempuan itu pakainya husna. Kalau untuk perempuan untuk akbar itu gunakan kubro. Kubro itu untuk perempuannya ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini juga untuk muannasnya ada 2 kategori. Ada yang bisa menggunakan tadi yang apa namanya pakai husna kubro. Ada satu lagi yang menggunakan alif mamdudah. Yang menggunakan alif mamdudah seperti apa namanya hamro dari merah, sauda. Misalkan anta aswadu minni. Anta aswadu minni. Kamu lebih hitam daripada saya. Apanya? Mobilnya misalkan. Saya rotaka, mobil kamu. Anta atau saya rotaka aswadu min sayyaroti. Aswadu. Ya, saudau, maaf, saudau. Saya rotuka saudau. Nah, untuk saya rot itu kan perempuan. Maksudnya ada tamar butoh. Maka untuk aswad, asalnya aswad nih, aswadu pakai wasfu ma'al waznil fi'li. Kalau untuk perempuannya pakai saudau. Nah, adanya alif hamzah, alif mamdudah salah satu guna karena lihat yang di atas tadi. Nah, di sini ada alif mamdudah. Yang nomor 2 nomor 3. Ya. Nah, ini alif ta'nis maksuroh. Yang nomor 3 alif ta'nis mamdudah. Ini yang nomor 2 nomor 3 ini adalah muannasnya.
bagi nomor 2 ini. Nah, dari Ahsan dan Akbar. Jadi mempunyai 2 pola muannas ya, bisa husna, bisa juga sauda'u. Nah, bisa po'la atau pa'la'u. Nah, itu untuk muannasnya itu mempunyai 2 pola ya. Yang tadi di atas ini nih, pola untuk wazan muannasnya untuk perempuannya. Kemudian al-wasfu ma'aziyadati alif wa nun. Nah, di sini adalah sifat yang pertama, sabab pertama ya. Kan ini li sababain. Kemudian sabab yang kedua ziyadah alif wa nun. Nah, di sini bahwa sifatnya itu adanya alif nun. Contohnya apa? Sakronu. Sakronu itu apa terjemahnya? Ada yang tahu? Sakronu mabok. Oleng. Maboknya mabok oleng ya di sini. Mabok. Nah, godban itu marah. Nah, di sini untuk sakronu dan godbanu mempunyai pola muannasnya, yaitu muannasnya sakro, godba dengan alif ta'nis maksuroh juga. Sama pakai yang ini nih, yang nomor 2 di atas, nomor 2 itu muannasnya ya. Jadi dari sakronu adalah laki-laki yang mabok, godbanu laki-laki yang marah. Kalau perempuannya apa? Sakro. Ro-nya alifnya pakai alif maksuroh. Godba, jangan di nun. Godba itu perempuannya. Godba pakai alif maksuroh. Itu jenis muannasnya. Kalau sakronu dan godbanu, nah ini masuk kepada isim goer munsorib lisa babain, yaitu dia tidak boleh ditanwin dan dikasroh. Sakrona maksimum ya, kalaupun mau di majrur godbana. Nah, kalaupun mau di majrur. Itu adalah sifat yang terjemahannya memang harus pada adjektif. Sakronu mabok, godbanu marah. Hal-hal yang bersifat adjektif dan ada alif nun. Ingat, alif nunnya alif nun tambahan, bukan alif nun asli. Gimana kita bisa mengetahui ini tambahan atau bukan? Artinya sakaro mabuk udah asli kata ya, atau jazrul kalimahnya atau akar kalimatnya memang dari sakaro. Godoba, nah itu godoba. Tapi alif nun di sini dia hanya sebagai tambahan untuk al-mamnu minas sorf gitu. Kemudian kecuali kita menggunakan katanya as-sakaru. As-sakaru itu tidak masuk kepada ghair munsorif karena tidak ada alif nun ya. Kemudian lanjut yang keempat, al-alam ma'al-adal. Al-alam ma'al-adal ini apa? Adal itu pola pu'alu. Alam apa? Alam itu nama orang. Jadi di sini sababayan juga ya ini. Al-mamnu minas sorfi li sababayan. Yang sabab pertama dikarenakan al-alam. Alam itu nama. Baik nama orang, nama hewan, atau nama al-bilad, wilayah ya, atau daerah. Al-alam. Nah, al-alam ini yang disebut ma'al-adal itu apa? Timbangannya fu'alu, itu aja. Fu'alu, yaitu Umaru, Zufaru. Kalau di Arab memang ada ciri khas ya, nama orang itu yang diplesetkannya menjadi pu'alu. Umaru itu asal katanya dari Amirun, diadalkan. Jadi Umaru istilahnya suka jadi nama kesayangan ya. Misalkan lah contoh, misalkan di kita itu ada kata sayang jadi yayang, kan itu yang kayak gitu. Itu alam mal adal. Seperti Zufaru. Nah, Zufaru juga asal katanya Zafirun. Nah, Zafirun. Jadi ada asal kata. Jadi al-alam al-adal ini bukan kata rubahan lah ya. Umaru. Ini pu'alu. Sehingga ada istilah al-adal. Nama atas timbangan u gitu. Jadi itu sebetulnya nama, bisa saja itu nama landihan tapi dijadikan nama asli gitu ya. Nama kesayangan atau apalah begitu. Al-adal yang penting pu'alu. Itu adal itu. Kemudian yang kelima, al-alam ma waznil fi'li. Nah, ini gampang, yaitu nama yang menggunakan fi'il, baik fi'il mudhari atau fi'il madi, itu silahkan ya. Atau fi'il amr, yang penting fi'il. Di sini Ahmad atas timbangan apa ini? Fi'il madi mudhari. Mudhari. Mudhari, domir siapa? Anak. Saya. Kalau Yazid itu fi'il mudhari, fi'il madi. Mudhari. Maka untuk fi'il yang jadi nama seperti ini nggak boleh ditanwin dan nggak boleh dikasroh. Begitu juga contoh fi'il madi namanya Hamad, Hamadu atau Hamada ya.
Hamada namanya. Hamad itu pun dia jadi nama, jadi al-alam, nama orang. Maka itu masuk ghair munsharif. Kita lanjut, al-alam ma ziyadah alif wa nun. Nah, gampang yang ini pun nama orang yang ada alif nun. Nah, ini pun yang ada alif nun ini berarti masuk isim ghair munsharif. Usmanu, boleh nggak? Usmanin, boleh nggak? Nggak Boleh ya. An Sufyanin, boleh. nggak boleh karena dia isim ghair munsharif. Ada kekhususan untuk kata yang kurang daripada 3. Yang kurang daripada 3. Ini alif nun ya, alif nun, tetapi kurang dari 3 huruf. Kita lihat, kalau Usman itu ada berapa huruf sebelum alif nunnya? 3. 3 ya, ain, sin, mim. Kemudian Sufyan ada berapa huruf? 3. 3. Sin, fa, dan ya, Sufyan. Ada kekhususan yang boleh ditanwin adalah apabila nama yang ada alif nun itu sebelum alif nunnya cuman ada 2 huruf. Seperti kinanun. Untuk kinanun itu boleh ditanwin. Bahkan boleh dikasroh. Min kinanin. Itu kekhususan untuk al-alam ma ziyadati alif wa nun itu apabila memenuhi syaratnya namanya minimal 3 huruf sebelum alif nun. Usmanu, Sufyanu, apalagi? Ada contoh yang lain? Salman, Salman. Kalau Kinan atau apalagi ya, Wisan, nama-nama yang 2 huruf sebelum alif nun, ya. Apalagi kata yang 2 huruf kira-kira? Hindun. Bukan, itu nanti Hindun ada nanti di bawahnya nih, nomor 8. Nah, itu ya yang penting untuk alif nun ini pokoknya harus melebihi 2 huruf sebelum alif nunnya. Kalau Usman, Sufyan boleh masuk. Tetapi kalau Kinan itu tidak masuk kepada ghair munsharif, tetapi dia boleh ditanwin dan dikasroh. Kita lanjut nomor 7. Al-alam ma ta'nis. Nah, di sini adalah nama untuk perempuan atau nama berserta tanda perempuan. Nah, di sini ada 3 kategori. Sebetulnya dalam al-alam ma ta'nis ini sebetulnya ada 3 kategori. Tapi kita lihat dulu contoh aslinya apa? Aisyatu, Khadijatu. Nah, untuk nama perempuan ini kategori pertama alam ma ta'nis fil lafzi, yaitu nama bagi perempuan atau mempunyai tanda perempuan fil lafzi, di dalam lafaz itu boleh, seperti Muawiyah. Kemudian apa lagi ya yang ada tak marbuta untuk laki-laki itu? Hamzah. Nah, itu fil lafzi. Jadi hanya tanda saja, itu kategori pertama, tetapi dia hakikatnya ma'nawinya laki-laki kan? Hamzah, Muawiyah, kemudian Sumbah, Tolha. Nah, yang kayak gitu itu al-alam ma ta'nis fil lafzi. Kemudian kategori kedua al-alam ma ta'nis fil ma'nawi, secara makna, yaitu seperti Zainab. Zainab itu nggak ada tanda perempuan, tetapi Zainab memang perempuan aslinya. Kemudian Humairo itu ada kata tanda perempuannya kan? Nggak ada. Dia itu tapi orangnya perempuan kalau Humairo contohnya ya. Kemudian apalagi nama-nama istri Rasul itu siapa ya? Yang perempuan tetapi tidak ada nama tanda perempuannya. Udah malam, Nek. Khuzailun. Kalau nama Khuzailun, nah itu boleh kalau namanya perempuan ya. Khuzailu maksud saya. Nah, pokoknya maknawi itu. Nah, ada juga yang lafzi wa maknawi. Itu kategori ketiga. Lafzi wa maknawi. Kalau lafzi dan maknawi ini Aisyah dan Khadijah. Secara lafaz dia perempuan, secara maknawi juga dia perempuan. Khadijah ini juga lafzi maknawi. Jadi 3 kategori. Ada lafzi, ada maknawi, ada lafzi maknawi. Nah, itu untuk alam ma ta'nis. Dan yang asamin yang ke-8
Al-alam ma'al ujmah. Nah, al-alam ma'al ujmah yaitu nama bagi orang asing. Asing bagi orang Arab maksudnya. Di sini contohnya Ibrahim, Ismail. Nah, nama-nama yang seperti ini adalah nama-nama yang asing bagi orang Arab dan bukan nama Arab, berbeda dengan Muhammadun. Kemudian apalagi Sa'labun ya, yang kayak gitu. Su'adun itu nama-nama Arab asli. Kecuali Ibrahim, Ismail, George yang kayak gitu orang-orang asing apalagi ya. Itu tidak boleh ditanwin dan dikasroh. Nah, di sini ada sedikit pengecualian juga. Kecuali nama untuk orang asing ini, kecuali namanya itu seperti 3 huruf yang tengah-tengahnya nih, yang tengah-tengahnya itu dikasroh. 3 huruf yang tengah-tengahnya dikasroh, dia boleh ditanwin. Seperti apa? Hindun. Nah, ini 3 huruf tengah-tengahnya dikasroh. Hindun, Ja'lun, kemudian Fahrun, Ba'lun, Kohrun. Nama orang yang 3 huruf tengah-tengahnya mati. Kohrun, Ba'lun, Pa'lun, Jazrun. Pokoknya nama orang yang tengah-tengahnya mati itu boleh ditanwin dan tidak termasuk kepada ini. Walaupun dia alam al-ujmah, walaupun dia al-alam ta'nis, ya itu yang ketiga ini 3 huruf. Contohnya aja yang gampang mah Hindun. Hindun itu boleh walaupun dia nama perempuan. Jadi yang tengah-tengahnya mati tapi 3 huruf, Hindun. Nah, kemudian kecuali 3 huruf yang tengah-tengahnya hidup. Itu boleh di kasroh. Itu justru masuk kepada kategori yang di kesini al-alam ma'al ujmah, masuk kategori kesini seperti sakor, neraka sakor, masalakakum fi sakoro, masalakakum fi sakoro. Nah, kalau Hindun kayak tadi mah itu boleh, tetapi kalau sakor itu di sini masuk kepada kategori al-alam ma'al ujmah yang 3 huruf ketiga-tiganya hidup, itu masuk pada kategori ini, kecuali yang 3 mati. Terakhir, al-alam ma'atarkib madji, yaitu nama dengan susunan majazi. Maksudnya susunan bukan asli. Dia 2 susunan kata tetapi hanya 1 yang dimaksud. Ba'labak, yaitu ba'labak ya, nama si baweh sebetulnya salah penempatan. Si baweh ini adalah pengecualian. Si bawah itu dia tidak termasuk kepada isim goer munsorib dan juga tidak termasuk kepada al-alam ma'atarkib madzi ini. Itu ya maksudnya. Ini keterangannya sebetulnya terlalu ini nih, nggak ketulis kayaknya. Jadi si bawah ini untuk nama-nama yang akhirannya weh, baik itu si baweh, milkaweh atau makaweh, maka weh itu di sini dia tidak masuk kepada isim mu'rob dan tidak masuk kepada isim goer munsorib seperti ini, tetapi dia masuk kepada isim mabni dengan kasroh. Dimanapun dia berada, si bawaihi tetap hi dengan kasroh. Itu ya, mudah-mudahan pembahasan kali ini ada manfaatnya dan bisa dipahami. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh japri ataupun boleh di grup. Baik, kita berjumpa kembali minggu depan. Mudah-mudahan semuanya masih semangat untuk mempelajari kaidah bahasa Arab. Ulang-ulang terus, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.